Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Dwi Andriani selaku perwakilan dari kelompok 5. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Jihan Fahrulsyah dan yang kedua yaitu Umi Mar'atus Soleha. Dari video ini akan dijelaskan mengenai pengertian mahkum alaih dan ahliyah taklif. Lalu yang kedua akan dijelaskan mengenai macam-macam ahliyah. Yang pertama ahliyah al-wujub dan yang kedua ahliyah al-ada. Dan yang terakhir adalah penghalang dan penggugur ahliyah tahlif atau biasa disebut dengan awarid al-ahliyah. Berikut ini video penjelasannya. Definisi mahkum alaih dan ahliyah taklif. 1. Mahkum alaih. Dalam usul fikih, istilah mukhalaf disebut juga mahkum alaih atau subjek hukum. Secara etimologi, mukhalaf berarti yang dibebani hukum. Orang mukhalaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Seluruh tindakan hukum mukhalaf harus dipertanggungjawabkan jika ia melakukan perintahnya, maka ia akan mendapat pahala. Lalu sebaliknya, ia mengerjakan larangannya, maka ia mendapat dosa atau kewajiban belum terpenuhi. 2. Mahkum alaihi adalah mereka yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah. Dinamakan juga dengan istilah mukhalaf karena dialah yang dikenai atau dibebani hukum. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi agar seorang dianggap sudah mukhalaf. 1. Orang tersebut mampu memahami dalil-dalil hukum itu dengan sendirinya atau dengan perintah orang lain. 2. Orang tersebut ahli cakap bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. 2. Ahliyah taklif. Dalam Islam, orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagai besar ulama usul fikih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukhalaf adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Ulama usul fikih telah sepakat bahwa orang mukhalaf yang bisa dikenai taklif apabila telah memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Orang itu telah mampu memahami kitab syar'i atau tuntunan syara' yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. 2. Seorang harus mampu dan bertindak hukum. Dalam usul fikih disebut dengan ahliyah. Ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai dengan syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu, jual beli sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi. Menurut para ulama usul fikih, ahliyah terbagi dalam 2 bentuk, yaitu ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada. Ahliyah al-wujub atau ahliyatul wujub adalah sifat kecakapan seseorang dalam menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak untuk menerima hibah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi.
Dalam pandangan ulama usul fikih, ukuran yang digunakan dalam menentukan aliyah al-wujub adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, balik, kecerdasan, dan lain-lain. Para ahli usul fikih membagi aliyah al-wujub menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu aliyah al-wujub al-nahisah. Aliyah al-wujub al-nahisah atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh, kecakapan untuk menerima hak tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meski ia belum lahir. Ahliyah al-wujub atau ahliyatul wujub adalah sifat kecakapan seseorang dalam menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak untuk menerima hibah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi. Dalam pandangan ulama usul fikih, ukuran yang digunakan dalam menentukan aliyah al-wujub adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, balik, kecerdasan, dan lain-lain. Para ahli usul fikih membagi aliyah al-wujub menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu aliyah al-wujub al-nahisah. Aliyah al-wujub al-nahisah atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh, kecakapan untuk menerima hak tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meski ia belum lahir. Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang telah mati tapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya itu, ia tidak akan mendapat hak, tapi masih dikenai kewajiban untuk membayar hutang. Yang kedua adalah aliyah al-wujub al-kamilah. Aliyah al-wujub al-kamilah adalah yaitu kecakapan menerima hak bagi seseorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan balik dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang seperti orang gila. Contohnya adalah anak yang baru lahir, di samping ia berhak menerima harta warisan, ia juga telah dikenai kewajiban seperti membayar zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau wali bayi tersebut. Demikian pula orang yang sedang berada di ujung kematian, di samping ia berhak menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih dulu meninggal, ia juga dibebani kewajiban zakat atas hartanya yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan. Ahliyah al-ada yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Dan kecakapan berbuat hukum atau ahliyah al-adah terdiri dari 3 tingkatan. Setiap tingkatan dikaitkan kepada batas umur seseorang manusia. Ketiga tingkatan itu adalah yang pertama admin al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali. Jadi inilah anak kecil pada masa kekanak-kanakannya dan orang gila dalam usia berapapun, masing-masing dari keduanya karena keadaan yang tidak mempunyai akal, maka ia tidak mempunyai ahliyah al-ada. Yang kedua, ahliyah al-ada nafisah atau cakap berbuat hukum secara lemah. Jadi ahliyah yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz atau kira-kira 7 tahun sampai batas dewasa. Yang ketiga, ahliyah al-kamilah atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu seseorang yang telah mencapai usia dewasa pada asalnya, bahwasanya ahliyah al-ada berkenaan dengan akal saja. Dan yang D, penghalang dan penggugur ahliyah taklif. Para ulama sepakat bahwa berdasarkan hukum biologis, akal seseorang bisa berubah, kurang, bahkan hilang. Dan kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan hal-hal berikut.
Yang pertama, al-wariyah as-samawiyah, yaitu halangan yang datangnya Allah bukan disebabkan perbuatan manusia. Terus selanjutnya yang kedua, al-muqtasabah, yaitu maksudnya halangan yang disebabkan perbuatan manusia seperti mabuk terpaksa. Dan bertindak hukum itu dilihat dari segi objeknya dalam 3 bentuk al-bena'i. Yang pertama, halangan yang bisa menyebabkan kecakapan seseorang bertindak hukum secara sempurna. Yang kedua, halangan yang dapat mengurangi ahliyah al-ada seperti orang dunggu, atau hukum yang sifatnya bermanfaat untuk dirinya dinyatakan sah, namun yang merugikan dirinya dianggap batal. Yang ketiga, ataupun yang terakhir, halangan yang sifatnya dapat mengubah tindakan hukum seseorang seperti orang yang berutang pailit di bawah pengampunan orang yang lalai dan bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.